Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahlan wa sahlan fi hudurikum ya ayyuhal ikhwa al-'izzah fi hadhihi al-video. Wa insyaallah fi hadhihi al-fursah sanwasil الذي سنبحث عن كيفية كتابة الفقرة الذي قد بحثنا في وقت الماضي. Baik teman-teman, pada kesempatan ini, di video ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang faqrah. Di video sebelumnya kita sudah memberikan pengertian daripada faqrah, kemudian syarat-syaratnya apa saja yang harus ada. Nah, di video ini, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bagaimana caranya agar bisa lebih mudah lagi untuk menghadirkan ide pokok dalam membuat faqrah. Baik, jadi dalam membuat faqrah, cara kita untuk menghadirkan lebih mudah ide pokok kita adalah dengan cara ardul qissah, dengan cara menerapkan atau memaparkan sebuah kisah. Nah, kisah apa itu? Ada dua bentuk kisahnya. Yang pertama adalah kisah atau sebuah cerita yang sudah lampau. Bayam bagi lahu ayyastakhdimu sighatal madiyah. Nah, ketika kita menceritakan sebuah kisah yang telah lampau, maka kita harus menggunakan sighah madiyah, yaitu bentuk waktu yang sudah lewat atau lampau, begitu. Bukan hanya kisah yang telah lampau saja yang perlu menggunakan sighah madiyah atau bentuk waktu yang sudah lalu, akan tapi ketika kita menceritakan atau mengkisahkan sebuah kenangan yang telah kita lakukan, ya, maka kita harus menggunakan sighah madiyah ketika kita ingin membuat sebuah faqrah tentang kisah atau kenangan yang telah terjadi. Nah, itu bentuk pertama daripada cerita atau kisah yang sebagai sarana untuk lebih mudah dalam menghadirkan ide pokok dalam membuat sebuah paragraf. Lalu yang kedua adalah teman-teman, jikalau nanti faqrah yang kita tulis itu mengenai sebuah cerita atau kisah yang tidak nyata, ghairu waqi'ah, yang tidak nyata, maka kita harus mengkuatkan khayalan kita. Ya, kita harus mengkuatkan khayalan kita di dalam menulis kisah tersebut ataupun cerita tersebut sampai kita dapat menyajikan sebuah cerita yang menarik, begitu. Jadi yang di kedua ini, kalau terjadi nanti faqrah kita itu ingin kita tulis atau paragraf yang kita ingin tulis itu adalah sebuah kisah yang tidak nyata, maka kita harus menguatkan khayalan kita mengenai cerita itu, ya, begitu, sampai kita bisa atau mampu menghadirkan sebuah cerita yang menarik. Baik, jadi kesimpulannya adalah pada video ini, pada pembelajaran ini adalah cara mudah menghadirkan sebuah ide pokok adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan cara memaparkan atau menerapkan sebuah cerita atau kisah. Kisahnya bagaimana? Kalau kisahnya itu adalah berbentuk telah lampau atau kenangan yang sudah terjadi, maka kita harus menggunakan bentuk waktu telah lampau atau telah terjadi. Terus yang selanjutnya, jikalau nanti kisahnya atau ceritanya itu adalah ghairu waqi'ah, tidak nyata, maka seorang penulis itu harus dituntut untuk menguatkan khayalannya sampai dia bisa menulis atau memaparkan sebuah kisah yang menarik, begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video ataupun penjelasan pada kesempatan ini. Sekarang saya berikan kesempatan untuk teman-teman mencoba membuat sebuah cerita, membuat sebuah paragraf mengenai sebuah cerita, entah dia itu nyata ataupun tidak. Saya serahkan kepada teman-teman, silahkan coba ditulis di kolom komentar, ya.
طيب شكرا كثير على حسن اهتمامكم ومشاهدتكم يا أيها الإخوة الأعزاء. إن شاء الله سنلتقي في وقت لاحق. يمكن هذا مني. والسلام عليكم يا من اتبع الهدى.